Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabatku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian merupakan perkara yang mesti dirasakan oleh setiap makhluk yang bernyawa. Maka setelah manusia tersebut meninggal, apabila dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diwajibkan bagi kita sebagai orang yang beriman pula untuk mensolati di atasnya. Di samping sholat ke atas mayat tersebut merupakan sebuah kewajiban, di sini oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam dalam kitab beliau menceritakan tentang faedah-faedah yang lain terhadap salat kepada mayat tersebut. Mungkin di sini merupakan sebuah bentuk istisna daripada kawaid syar'iyyah yang beliau nukilkan dalam kitab beliau, yaitu yang berjudul Kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Maka untuk membahasnya kali ini, kita nantinya akan coba membacakan tentang paparan beliau terhadap salat jenazah tersebut. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. As-salatu wajibatun 'alal amwati liiftiqarihim ila raf'in wa takfiris sayyiati illa al-atfala la yud'a lahum bitakfiris sayyiati lakin yud'a lahum biraf'i darajati liiftiqarihim ilaiha. Salat jenazah merupakan perkara yang wajib yang dilakukan oleh orang hidup terhadap di atas mayit. Kenapa? Karena berhajat mereka mayit kepada tinggi derajat mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menembus untuk mentakfirkan kesalahan-kesalahan mereka. Kecuali di sini tidak bertujuan kepada untuk mengangkat derajat dan mentakfirkan sayiat kepada anak-anak kecil. Maka ketika seseorang mensolati jenazah anak-anak kecil, mereka tidak mendoakan kepada mereka tersebut tentang takfir sayiat, tentang menebus dosa, karena memang anak kecil ini, sebagaimana kita ketahui dalam riwayat, mereka itu tidak mempunyai dosa. Tetapi kata Imam Izzuddin, didoakan kepada mereka itu hanya untuk meninggikan derajat, karena berhajat mereka tersebut kepada tinggi derajat nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh Imam Izzuddin melanjutkan kembali, waqad rawa Malikun an Sa'id bin Musayyab annahu sami'a anasan yad'u li sabiyyin fi salati alayhi ay yu'idahu Allah min 'adzabil qabri. وليس هذا ببعيد إذ يجوز أن يبتلي في قبره كما يبتلي في الدنيا وإن لم يكن له ذنب فيجوز أن يكون هذا رأي من أنس. Satu riwayat daripada Imam Malik yang beliau ambil daripada Sa'id bin Musayyab, bahwa beliau pernah mendengar Sayyidina Anas ketika mensolati jenazah anak kecil mendoakan bagi mereka dengan dengan mentakfirkan kesalahan-kesalahan mereka ataupun menebus kesalahan-kesalahan anak kecil tersebut. Maka Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala kepada anak kecil tersebut agar tidak diazab di dalam kuburnya. Dan perkataan ini tidak boleh-boleh saja terjadi, karena boleh-boleh saja oleh Allah Subhanahu wa taala
menghukum anak-anak tersebut di dalam kuburnya sebagaimana mereka dihukum di dalam dunia. Dan bahkan dan sekalipun bagi anak-anak tersebut tidak punya dosa, karena hal tersebut boleh-boleh saja, itu merupakan perkara yang boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh Imam Izzuddin melanjutkan, fayajuzu ayyakuna haza ra'yan minal Anas. Maka boleh-boleh bahwa perkataan di belakang ini merupakan salah satu pendapat daripada Sayyidina Anas. Wa yajuzu ayyakuna akhadha dzaka min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun boleh juga oleh Sayyidina Anas ini mengambil hukum, yakni beliau mendoakan anak kecil, beliau ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh Imam Izzuddin melanjutkan, wala yusalli ala syuhada'i fa innahum qad ghufirat lahum zallatu lianna awwala qatratin taqturu min dami syahidi yukaffaru biha kullu zambin illa daina. Maka terhadap orang yang meninggal syahid, yakni orang-orang yang meninggal dalam peperangan untuk membela Islam, maka terhadap orang tersebut tidak disalatkan dan tidak diwajibkan oleh syarak untuk mensalatkan kepada mereka. Karena kenapa? Karena mereka semua telah diampuni kesalahan-kesalahan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala di ketika tetesan darah pertama yang keluar daripada tubuh mereka menimpa bumi, maka di situ oleh Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa mereka. Kecuali tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala utang. Dosa utang, yakni dosa yang menyangkut utang piutang. Maka di sini dapat kita pahami bahwa tidak semua dosa orang yang mati syahid itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya di sini oleh Imam Izzuddin bin Abdussalam menukilkan bahwa mengistisnakan salah satu daripada dosa-dosa yang tidak diampuni terhadap orang syahid adalah dosa utang. Kemudian oleh Imam Izzuddin bin Abdussalam melanjutkan, fa in qila hal shalla alaihim li raf'i darajati kama shalla 'alal asfal. Kemudian adakah apabila disolatkan terhadap mereka itu untuk merafakkan derajat, yakni meninggikan derajat, sebagaimana kita solat terhadap anak kecil, yaitu untuk meninggikan derajat mereka, maka beliau menukilkan, qulna law shalla alaihim lam yu'raf annahum qad istaghnu 'ani syafa'ati fatarakat as-salatu alaihim taghriban lin-nasi fil jihadi. Beliau menjawab, sengkira disolatkan atas mereka itu, niscaya tidak terkenallah mereka itu bahwa mereka tidak berhajat kepada syafaat. Mereka itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka sungguh telah istighna daripada syafaat. Maka meninggalkan solat atas mereka itu adalah untuk menggemarkan kepada manusia dalam jihad. Maka salah satu kenapa oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan, tidak mewajibkan solat ataupun tidak mewajibkan solat kepada orang yang mati syahid, karena mereka sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh mereka tidak berhajat lagi kepada doa-doa kepada mereka oleh orang yang hidup. Dan juga sebagai bentuk kegemaran bagi manusia untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah suatu hikmah ataupun suatu faedah yang lain kenapa oleh Allah melalui Rasulnya tidak menyuruh solat kepada mereka yang mati syahid. Kemudian oleh Imam Izzuddin melanjutkan, fa in qila
lima carakan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ala al-madain ma'a iftiqarihi ilaiha. Jika demikian, kenapa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jika ada seseorang bertanya, kenapa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan, maknanya ini tidak melakukan salat di atas orang yang berutang? Maka oleh Imam Izzuddin memberikan jawaban, qulna tarkuha tarakaha tanfiran minad duyun. Karena Nabi tidak mensolat bagi orang yang matinya banyak utang untuk tamfir, agar mereka itu tidak lagi berutang dan mereka itu merasa jijik untuk berutang. Maka dengan mereka melihat bahwa orang-orang yang berhutang itu tidak disolati oleh Nabi, maka mereka dengan sendirinya akan meninggalkan perkara-perkara hutang tersebut. Kenapa utang tersebut merupakan kendala yang paling besar? Lima fil ajzi an adaiha min mudarratin arbabiha. Karena setelah orang berhutang, maka dia akan lemah untuk membayarnya. Maka sekarang kita sudah sering melihat orang-orang yang banyak hutangnya itu tentu saja hidupnya itu semakin melarat. Wali'anna al-madiin mudiin idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Dan ilat yang kedua, kenapa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan salat terhadap orang yang berutang? Karena orang berutang itu apabila dia berbicara, maka dia akan selalu sulit. Itu bohong. Dan apabila dia berjanji, maka dia itu akan mengingkarinya. Wa qad su'ila sallallahu alaihi wasallam an kasratil isti'adatihi minal ma'thami wal mugharrimi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada memperbanyak berlindung daripada dosa dan orang-orang berutang. Faqala, maka berkata ianya Rasulullah, innar rajula idza gharima hadasa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Orang yang berutang itu, apabila seseorang laki-laki itu telah berutang, maka apabila dia berbicara, dia sering bohong. Dan apabila dia berjanji, maka dia sering mengingkarinya. Maka di sini dapat kita petik hikmah yang paling besar melalui perkataan Rasulullah ini, melalui sabda Rasulullah ini, bahwa saking besarnya pengaruh utang baik di masa hidupnya, yaitu selalu ditimpa dengan kesusahan yang tidak berujung, dan di ketika matinya dia tidak disolati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun sesudahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi untuk sholat kepada orang-orang yang berutang. Dan juga dosa yang tidak diampuni bagi orang syahid, yaitu perkara dosa utang. Maka sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melalui cuplikan daripada Imam Izzuddin bin Abdussalam ini, dapat kita mengambil hikmah yang paling besar, bahwa perkara-perkara yang memang menjadi kemudaratan bagi kita sudah sebaiknya kita tinggalkan. Karena kenapa? Kita mencari sesuatu tanpa harus berhutang. Karena kita masih bisa makan pakai garam, meskipun tidak mewah semewah yang kita harapkan. Mungkin hanya ini yang dapat kita paparkan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan menjadi sebuah khazanah keilmuan bagi kita dalam kehidupan di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab.